warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama podcast Professor and Friends. Kami akan menghadirkan informasi yang luar biasa dan mengangkat isu-isu kekinian. Kali ini kita akan mengangkat isu yang terkait dengan generasi Z dan perkembangannya. Isu itu terkait dengan bullying. Kita telah menghadirkan narasumber yang keren-keren kali ini, muda, cantik, dan muda serta tampan yang akan diperkenalkan oleh Bu Profesor Triyuni. Kami persilahkan Bu Prof. Iya. Selamat pagi menjelang siang. Pagi bro. Ya, alhamdulillah Mbak Usi. Iya. Hari ini kita kedatangan Mbak Istisari bulan ini M-Ilkom. Nah, kemudian dengan mahasiswanya ini jadi anu banget nih kayaknya solid banget gitu ya. Kelihatannya begitu nih. Ini solid banget sih, makanya masuk ke komunikasi ya. Nah, dengan Mas Hanum ya. Nah, hari ini kita coba akan berbicara tentang peran komunikasi dalam menekan kasus bullying ya, bersama Mbak Isti. Saya panggilnya Mbak Isti dan Mas Hanum. Nah, nama kerennya Bulan. Oh, bulan, ya Allah. Bulan itu menerangi malam. Iya. Ya, Mbak Isti, ini ada satu berita Kompas ya tentang kasus bullying yang sekarang cukup banyak. Nah, kira-kira kalau dari sisi akademisi dan juga Anda sebagai dosen, bagaimana kasus-kasus ini juga bisa menjadi sesuatu yang perlu kita cermati bersama sehingga itu tidak menimpa daripada pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih Prof Yuni dan Bu Lucy dan juga podcast dari LPPM UMJ. Jadi memang sebenarnya kalau untuk ngomongin kata kunci bullying ini mungkin teman-teman udah sering banget dengar kata kuncinya dan mungkin ada yang bosen gitu ya, jadi apa sih bullying lagi, tapi ternyata angkanya itu cukup mencengangkan karena di Indonesia naik terus nih Prof. Bahkan yang baru-baru ini mungkin teman-teman nonton ada anak kelas 2 SD yang dikeroyok gitu ya sama teman-temannya yang kelas 5 SD sampai dengan nauzubillah wafat gitu ya Prof. Nah itu kan juga sebenarnya masuk ke bullying. Hanya bullyingnya mungkin ada tingkatannya atau ada kadarnya dan kita sebagai Prof Yuni, Bu Lucy sebagai pendidik itu sebenarnya amat sangat miris gitu ya Prof. Kenapa di Indonesia yang katanya tingkat S1-nya sarjananya itu sudah banyak, tapi ternyata kok kasus-kasus seperti ini juga masih, naik. Masih banyak dan kemudian akhirnya sekarang malah makin dari anak SMA, SMP malah bahkan sekarang ke SD. Gitu. Termasuk yang tadi Prof ceritakan yang di Kompas itu bahkan katanya antara guru dengan muridnya. Mungkin Mas Hanan bisa cerita tuh yang di Kompas itu gimana tuh? Mungkin kalau dari sesuai dengan bacaan artikel ya, sesuai dengan kronologi juga pada saat itu ada di mana fenomena akhirnya orang tua si murid dan guru saling melaporkan gitu Bu Lucy dan Prof ke polisi dan dari situ kenapa akhirnya ke kepolisian ketika diselesaikan atau mediasi dengan cara kekeluargaan segala macam ternyata tidak ketemu juga titik terangnya kayak gitu. Itu ya mungkin dari saya sendiri miris juga gitu Bu. Ketika melihat akhirnya ternyata golongan apa yang memungkinkan gitu adanya tindakan bullying itu ternyata bisa dari mana saja kayak gitu. Itu yang saya bingungkan yang untuk posisi si bullying ini sendiri jadi takut gitu. Takut akan terjadi di mana-mana kayak gitu sih. Itu sih dari baik saya. pelaku maupun yang dibully. Bisa gitu sebaliknya gitu juga Bu. Dari mungkin dari anak-anaknya juga kayak gitu ataupun sebaliknya ya kayak gitu. Emang Mas Hanan, emang pernah Kelihatannya menghayati banget dalam penjelasannya ini. Pada pemirsa, mungkin barangkali ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Kadang-kadang kita juga kita punya anak, kita lingkungan sekitar kita. Jangan-jangan kita juga membuli. Ya, itu sadar gitu kan. Benar. Ya, silakan.
Kalau pengalaman pribadi saya jujur pernah Bu, dan emang cukup ya saya bisa bilang parah karena pada saat itu ya keadaannya saya dimusuhi hampir satu angkatan di sekolah kayak gitu, dan itu ya bukan atas kesalahan saya tapi saya dikambing hitamkan kayak gitu Bu. Nah itu akhirnya jadi proses buat saya ketika ketemu konflik seperti itu, akhirnya yang mau tidak mau mendewasakan diri kayak gitu Bu. Dan benar-benar efeknya itu ternyata cukup panjang. Saya baru bisa istilahnya recovery atau reliefnya itu ketika di kelas 12 SMA pada saat itu. Itu nggak di UNC kan? Bukan, itu waktu SMA. Nggak, saya nggak di situ. Terjadinya kelas berapa? Terjadinya di SMP kelas 2. Berarti 4 tahun. Ya, 4 tahun. Itu recovery-nya. Ya, itu benar-benar saya baru bisa jadi diri sendiri, percaya sama orang kembali itu di kelas 12 SMA. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu poin penting kenapa kita mengangkat podcast terkait dengan bullying. Ternyata apa yang kita ucapkan membawa dampak yang luar biasa, seperti yang Mas Hanan alami 4 tahun, itu waktu nggak sedikit untuk bisa recovery. Itu bagaimana nanti prosesnya Mas Hanan bisa mengcovery? Kalau saya awalnya kehilangan jati diri yang akhirnya ternyata sadar gitu Bu. Ada di mana lingkungan sosial kita yang ternyata bukan masih mau gitu menerima kita kayak gitu Bu. Yang kita pikir kita udah nggak diterima di lingkungan sosial ini segala macam, ternyata sadar kita masih bisa percaya sama orang, masih bisa percaya sama teman-teman. Pelan-pelan dari situ yang akhirnya ngebentuk lebih menghargai diri, lebih menghargai teman, seperti itu sih Bu. Saya merasakannya kayak gitu. Mas Hanan, waktu titik balik, kan kalau orang kan kadang-kadang kita merasa sangat rendah gitu ya. Akhirnya kita bisa muncul gitu. Nah, titik baliknya itu dipicu sama apa nih? Katanya. Karena ini ilmu psikologi loh. Betul, itu tidak ada sekolahnya. Betul. Jadi yang mengalami yang bisa menceritakan. Nah, bagaimana Mas Hanan? Ketika ini sih Bu, ketemu lingkungan baru mungkin Prof kayak gitu. Ketika kita ketemu lingkungan baru atau lingkungan yang memang bisa menerima kita dengan baik seperti itu Prof. Kita itu mungkin di keluarga atau di sekolah? Di lingkungan teman. Pertemanan. Ada pertemanan kayak gitu. Ketika ketemu lingkungannya yang kita bisa bilang anak zaman sekarang mungkin bilangnya positive vibes lah kayak gitu ya Bu ya. Ya, istilahnya saling suportif kayak gitu. Yang di situ sadar gitu Bu kalau ternyata kita juga punya potensi, kita punya kemampuan yang pada 4 tahun terakhir kemarin itu ya tidak kita kejar karena kita terlalu sibuk dengan self esteem kita yang rendah, mungkin seperti itu Prof. Kalau dari saya mungkin titik baliknya di situ ketika kita bisa ketemu lingkungan baru, meningkatkan potensi kita, meningkatkan kemampuan kita, akhirnya terlupakan juga tuh Bu yang namanya rendah diri, terus meremehkan diri seperti itu Prof. Oke. Jadi Mas Hanan itu adalah salah satu contoh kasus di mana mungkin kalau dari keluarga sendiri apakah sadar bahwa Mas mungkin dari keluarga bisa dibilang biasa aja sih Bu, karena masih menganut kayak yang biasa. Baru begituin ya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi nggak cerita ke ibu atau ayah? Jujur ya, pada selama 4 tahun itu nggak ada sama sekali cerita ke siapa-siapa Prof. Dan emang faktor penutup diri dari situ juga akhirnya. Menutup diri, ya betul mungkin banget. Ayah ibunya juga mungkin berusaha menggali ya. Iya. Ini nggak keluar ya. Iya. Biasanya emang anak laki-laki komunikasinya tidak terlalu bagus. Memang iya. Betul kan? Emang laki-laki. Komunikasi dari anak laki-laki biasanya emang begitu. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu kita kayak temen, cepat gitu ya. Ininya tuh cepat ya. Mbak Lucy itu anaknya perempuan kan. Jadi deket banget, bisa deket banget, dan itu bahkan tidak mungkin udah bukan lagi orang tua anak ya, tapi sudah kayak teman. Bestie. Iya, bestie. Iya, betul. Nah, Mbak Bulan nih ya. Mbak Isti ya. Akhirnya Mbak Bulan. Kalau dari sisi penelitian nih, nah, kan Anda
belajar beberapa ilmu tentang komunikasi, komunikasi. Kalau dari sisi keilmuan untuk penelitian ini arahnya kemana nanti Mbak? Ya, jadi kebetulan di ilmu komunikasi itu ada mata kuliah psikologi komunikasi Prof. Gitu. Memang basicnya psikologi gitu ya Bu Lucy ya, tapi di di matchingin dengan ilmu komunikasi yang mana sebenarnya semakin melengkapi. Karena kalau psikologi itu kan ada yang bilang itu kan ilmunya butuh ilmu kedokteran gitu ya, kuantitatif lah istilahnya, begitu. Jiwa ya. Betul. Pendekatannya lebih ke eksakta. Gitu. Tapi kalau sekarang ini kan perkembangannya bahkan di kesehatan aja ada komunikasi kesehatan. Iya betul. Betul. Jadi saya sebagai yang berkecimpung di prodi ilmu komunikasi sangat senang sekali karena ternyata sudah banyak yang menyadari bahwa komunikasi itu hal yang penting. esensi, betul. Bahkan mungkin kita misalnya bilang masih kecil lah gitu ya, tapi ternyata bully bisa terjadi Prof di anak umur 7 dan 10 tahun itu gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya untuk masalah pengembangan ilmu ini masih sangat panjang dan luas sekali, apalagi kalau terkait ilmu jiwa itu kan rasanya nggak pernah mati selama masih ada Prof dan Bu Lucy gitu kan. Itu nanti bisa pengembangannya bisa luas ke banyak hal. Betul, apalagi betul, kita Prof. Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah salah satu gerakan yang memang punya pendidikannya banyak, punya ininya banyak, dalam komunikasi. Tapi misalnya bulinya nggak di UMJ ya? Enggak, alhamdulillah. Yang penting nggak di UMJ gitu ya? Iya betul. Malah titik baliknya di UMJ berapa kali. Alhamdulillah ya, recovery-nya tutup di UMJ. Baik, Betul. para pemirsa, silakan untuk lihat pmb.umj.ac.id. Prestasinya banyak loh, Luar Pak. biasa. Itu ada Mas Ferrari ya. Iya, Mas Ferrari. Iya. Fenomenal ya. Betul. Banyak atlet-atlet kita. Jadi artinya di UMJ itu adalah di samping mereka menuntut ilmu, tetapi juga mengembangkan potensi. baik secara kejiwaan Betul. maupun secara ini ya. Salah satunya dengan Mbak Bulan nih ya. Iya. Kenapa? Kalau ingin jadi mahasiswa Mbak Bulan, silahkan untuk mendaftarkan diri. AC.id. Kemudian di situ ada S1, S2, S3. Kalau mau anukan dari sisi psikologi dan lain-lain, ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya, betul. Kemudian ada kedokteran, kemudian ada kesehatan masyarakat. Dan saya rasa UMJ mempunyai S1, S2 dan S3. Nah, ini adalah merupakan salah satu komitmen daripada UMJ untuk menuju ke sana. Iya. Semoga para pemirsa juga bersama dalam proses untuk membesarkan putra-putri kita ya, supaya Generasi tidak madani generasi madani. Betul. Jangan lupa juga di UMJ juga sudah banyak prodi yang berakreditasi UI. Jadi jangan 32% loh Pak, lebih dari threshold ya. Jangan ragu lagi untuk bisa mendaftarkan putra putri Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami tunggu karena kami mempunyai SDM yang luar biasa yang kita hadirkan di setiap podcast LPPM UMJ. Nah, ini hal yang menarik lagi nih, Bu Bulan. Kira-kira dari sisi komunikasi dari isu bully ini ada yang salah di mana nih? Mungkin bukan salah ya, yang perlu diperhatikan gitu di sisi mana? Apakah keluarga, apakah orang tua, apakah guru, apakah teman, atau di mananya nih? Bagaimana? Betul, terima kasih Bu Lucy. Pertanyaannya memang sampai sekarang pun mungkin masih banyak yang bingung harus menjawabnya dari mana dulu gitu ya Prof. Karena memang bullying ini seperti ibarat lingkaran setan, kita tuh bingung siapa yang umat, benar. Karena satu teman-teman, arti bullying itu aja sendiri kita belum sepakat. Bullying itu tahapannya sampai apa? Kalau misalnya ngatain Bu Isti gendut, itu bullying bukan? Body shaming gitu ya? Dulu betul ya Prof ya. Itu bullying atau bukan? Kalau lagi sensi, nesu ya. Nah, iya. Tanggal gajian belum ada kita nesu.
ketika kita semua udah sepakat bahwa oke, bullying batasannya dari A sampai Z gitu ya, baru akhirnya kita, karena kalau misalnya kita melihatnya sudah ada unsur-unsur tindakan pidana nih Bu, yang mulai dilakukan karena udah menyentuh fisik, kekerasan itu ya sampai meninggal kemarin. Betul sekali, dan mungkin sebenarnya menurut saya baik yang korban maupun pelaku sama-sama korban kok. Iya Begitu, hanya mungkin penanganannya aja yang berbeda gitu ya Prof. Jadi ketika nanti misalnya nih kita semua di sini udah sepakat, oke, bullying itu batasannya dari mulai mana sampai mana, baru setelah itu kayaknya kita bisa bikin eskalasinya apa gitu, penanganannya benar, apa, pencegahannya apa, betul, gitu. penanganan yang tepat. Iya. Berarti kita memerlukan literasi ya. Iya. Literasi khusus yang bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa, siswa dan lain-lain supaya dia itu sadar, oh ya aku udah mulai dibully nih ya. Nah, artinya bukan sadar hanya dibully, tetapi bagaimana kesadaran itu bisa membentuk aku diginiin, tapi aku bisa loh kayak gini gitu. Ya mungkin itulah yang namanya titik balik. Karena kalau dari sisi psikologi bahwa 90% kesembuhan tadi titik balik Mas Hanan tadi dari diri itu sendiri. Setelah kita menyadari bahwa kita mengalami itu. Iya. Ya kan, betul kan? Betul. Karena kalau saya Sekali. suka baca buku ya. Saya walaupun orang teknik tapi saya suka baca buku psikologi. Termasuk menyembuhkan orang yang tidak percaya diri dan lain-lain. Itu membangun kadang-kadang kepercayaan diri. ada pasien ya yang tidak terbuka dengan psikologi karena psikolognya terlalu formal kan. Banyak yang menutup loh itu. Kenapa? Karena dia misalnya kita punya anak dibawa ke psikolog, belum tentu kebuka malahan. Nah, betul. itulah peran orang tua kita sebagai partner ya. Kalau saya tuh kalau partner itu bahasanya apa ya, kadang-kadang partner itu kan tidak mesti harus positif terus kan. Termasuk berdebat dengan anak itu adalah merupakan hal yang memperkuat kita. Kalau saya ya Bu, Mbak ya. Jadi kalau perlu mahasiswa ya debat aja, tidak apa-apa. Membangun keterbukaan, tapi kenapa? Karena pendebatan itu adalah sesuatu proses mendewasakan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kan gini, merasa bahwa dia benar terus gitu, kan itu juga nggak normal, gitu kan. Nah, proses-proses seperti itu mungkin kalau di dalam ilmu yang ini namanya manajemen konflik. Nah, katakanlah juga begitu. Mungkin UMC juga seperti itu. Sama dengan kita kan universitas itu kan membangun SDM. Iya, prosesnya harus dijalani. Iya, nanti jangan-jangan ada yang nesu. Bahasa nesu apa kalau orang Jawa itu bilang marah ya. Marah ya. Kenapa? Karena kan dosen itu memang macam-macam juga. Mahasiswa macam-macam. Nah, semoga dosen UMJ dengan bekal dari ilmu Muhammadiyahan, situ ada Baitul Arqam dan lain-lain. Kita kalau bahasa membuli itu sebenarnya gini. Kalau saya tuh bilang kadang-kadang kita ke mahasiswa juga perlu agak keras dikit. Kenapa? Karena itu adalah pelajaran mental. Jangan sampai nanti kerja disiplin, tapi dia tidak komitmen. Disiplin, komitmen, menjaga attitude itu ya, sikap itu menjadi modal sekarang seperti itu. Nah, ada hal yang menarik lagi nih Bu Isti. Kira-kira model komunikasi seperti apa nih yang harus dikembangkan supaya menghindari tadi mahasiswa itu atau anak kita sendiri bisa terbuka, kemudian mereka juga bisa sadar bahwa ada komunikasi yang salah nih saya dengan teman, sehingga teman seperti itu. Dan kita sebagai orang tua Bu kadang harus mengikuti tren nih. Bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa gaul itu kadang kita merasa oh itu bully bagi mereka, enggak tahu itu kan. Iya sekarang medsos itu lah itu nanti bagaimana ini yang namanya anjrit. Itu kan luar biasa. Ini bagi kita mungkin generasi yang lama itu menganggap komunikasi seperti itu sudah menyalahi pakem. Tapi bagi generasi muda itu kan biasa aja itu. Itu bagaimana Bu Bulan?
Nah, nanti mungkin Hanan bisa nambahin nih, karena kan sebenarnya kalau nunjuk generasi muda, Iya. saya malu Bu. Tapi saya juga nggak mau kalau sudah Oke, baik Prof Yuni dan Bu Lucy, sebenarnya kalau kita mengingat kembali yang siapa Ki Hajar Dewantara dengan pedomannya itu Prof Yuni itu sudah sangat bagus sekali, yang Tuturi Handayani gitu ya, yang di depan memberi arahan gitu ya Bu Lucy ya, yang di tengah mensupport gitu ya, yang belakang apa saya mengikuti apa yang Tuturi diberikan. Handayani. Ngarso Sungtulodo, Matio Bangunkarso. Nah, itu kan sebenarnya bisa dipakai secara luas. Iya. Hanya yang berbeda adalah karena perbedaan zaman aja, Prof. Jadi kalau dulu kita komunikasi itu karena terbatas, saya masih zaman pager tuh Bu Lucy. Oh, sama dong. Didit gitu. Gitu. Yes. Zaman telepon biasa, sehingga kita kalau bikin janji ya nggak ditepatin, karena kita nggak akan bisa komunikasi lagi kan, Prof, kalau kita nggak menepati. Kalau sekarang udah ponsel kemana-mana, bikin janji lebih gampang gitu ya, Prof, gitu Bu Lucy. Jadi efek sampingnya juga apa? Cara berkomunikasinya pun sudah beda. Beda, luar Betul, biasa. Betul, apalagi belum lagi mereka ditambah sekarang udah masuk budaya-budaya dari luar. Ini juga tantangan besar, Prof. Pop culture itu ya kalau sekarang. Iya, shock Dan culture. shock culture itu juga membentuk pada kita kadang-kadang nggak sabar, ya kan? Nggak sabar nih. Coba kalau kita tuh ada orang yang itu dicentrang itu Mbak, WA kan ada yang dicentrang, read apa enggak itu kan? Kalau nggak read itu kan kita centrang satu tuh, ini orang ini ngapain? Iya, betul. Itu salah Iya. satu contoh kecil. Jadi sebenarnya kalau pedoman sih saya rasa dari yang zaman dahulu itu sudah baik semua. Kalau tidak baik nggak mungkin kita bisa membangun Indonesia dan Muhammadiyah gitu ya, Prof ya. Karena pasti kita melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Hanya mungkin cara berkomunikasinya aja perlu disesuaikan, dan mau nggak mau memang kita sebagai orang tua dan mungkin kalau di kampus dosen kita harus ngeblend kalau kata anak zaman Iya, sekarang. betul, Gimana coba betul. Hanan? Istilahnya ya bener nyatu semua Iya, gitu ya. betul. Jadi bestie ya, Iya, bro dan gitu. sis gitu ya. Gitu, Bu. Salamnya Walaupun begini dosen. salamnya. Udah masuk ke budaya-budaya baru kayaknya Bu. Itu sih kayak mungkin dari dosen sendiri akhirnya mahasiswa tertarik ketika ada keterbukaan dari dosen kayak gitu mungkin Prof dan Bu Lucy kayak ya dibikin semenarik mungkin percakapannya atau cara mengajarnya yang istilahnya mahasiswa akan pasif ketika ya dosennya pasif kayak gitu. Tapi Monoton iya, gitu ya. Kalau monoton mereka iya, nggak mau. betul Itu banget. inovasi di dalam proses Pembelajaran. untuk Iya. pembelajaran Iya, itu Mbak betul. Isti. Itu Proses kalau dikembangkan benar, itu bisa masuk ke namanya matching fund. Iya. Gitu loh. Jadi artinya, tetapi memang harus ada produk. Kalau matching fund itu harus ada produk. Produknya itu apa? Produknya misalnya teknik komunikasi apa, dinamakan apa, misalnya kalau kemarin kan yang motor listrik itu namanya Gematik atau apa. Nah itu menjadi satu brand. Ada barangnya. Ada barangnya. Aplikasi Mungkin ya. ya. Mungkin bisa Software. aplikasi atau mau apa, sistem pembelajaran anti bullying gitu. Atau alat peraga Alat yang peraga modelnya yang modelnya otomatis apa, atau namanya, apalah. istilahnya kayak alat peraga yang bisa mendidik, misalnya anak SD tahu bullying itu apa Ya, gitu. mendeteksi Itu ada gitu ya, Prof. literasi bullying Ya. itu bagus. Kayaknya belum ada. Oke, Iya. iya. Tapi memang ke arah sana untuk produk dan sebagainya perlu riset dan kerjasama kolaborasi dengan fakultas lain. Nggak bisa kalau dari Jadi satu keilmuan mungkin belum lengkap. Kata kunci dari Pak Nadiem, dari Menteri Pendidikan, termasuk Prof Nizam ya dari Dikti, itu adalah pentingnya sinergi dan kolaborasi. Betul. Jadi kalau misalnya Mbak Isti udah punya kira-kira, oh iya aku punya pikiran nih ide anti bullying gitu ya. Nah Dituliskan. ada penelitian dikit, kemudian dikembangkan lagi, mainlah sama orang FKM. Dari sisi kesehatan gimana sih? Iya. Dari sisi Betul. dari sisi kedokteran gimana sih? Di Ada pendidikan nggak juga. obatnya? Kemudian dari sisi pendidikan ada nggak alat peraga pendidikan yang untuk itu? Nah, nanti akhirnya itu bisa disatukan idenya. Itu yang namakan kolaborasi. Iya, Ya, betul. ya. Dan Jadi, itu yang ditunggu apa pemerintah namanya? sebenarnya. Jadi artinya itu. Tetapi memang di dalam proses matching fund biasanya memang
ada yang basisnya itu penelitian, Ada yang basisnya Mas. pengabdian. Pengabdian Mas. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dari pengabdian pun yang penting ada ide, ada barangnya, kemudian barangnya itu merupakan inovatif yang bisa dikerjakan gitu ya. Walaupun kadang modifikasi dari barang yang sudah ada, Jadi nggak harus gitu ya, baru, harus ya. tapi mempunyai nilai yang luar biasa, kegunaannya untuk masyarakat gitu. Jadi berdampak gitu intinya, pengennya. Mahasiswa dengar? Dan loh, Itu memang harus PKM. harus dengan mahasiswa juga Harus kolaborasinya. Nanti kita siapkan tahun 2024 ya untuk itu. Jangan Dan cepet-cepet nanti nanti kan apa namanya pada tentu saja LPPM akan memfasilitasi karena insya Allah kan kita kalau nggak 1 2 lah kita bisa menang matching fund gitu kan. Nanti bisa dilihat itu polanya. Pola menang itu pada saat terjadi apa, bagaimana, memang kelihatan inovatifnya. Selama aturannya belum berganti-ganti. Tapi itu kemarin disampaikan oleh Prof. Nizam sih bahwa memang harus ada namanya produk inovatif. Iya. Betul. Yang jadi kunci itu harus ada barangnya. Kalau cuma gagasan dan desain aja nggak nyampe. Kan susah harus ada anunya, barangnya. susah untuk ngukur. Iya betul Iya kan? benar. Jadi ini Apalagi sepakat kalau kan? komunikasi mengukurnya Nah, kalau nggak pakai gimana? Jadi kolaborasi itu menjadi hal penting, itunya intinya seperti itu. Iya Bu Bulan ini sama Mas Hanan ya. Tadi dari sisi akademik dan ilmu pengetahuan sudah banyak dikupas dan Mas Hanan juga menceritakan pengalamannya yang memang menjadi titik balik ya pendewasaan. Nah kira-kira nih ya Mas Hanan nih ya, yang diharapkan di lingkungan pertemanan itu apa sih gitu? Simpelnya suportif sih Bu sebenarnya. Kata Suportif, kuncinya keyword itu gitu. suportif aja kayak kita mungkin sering ngelihat yang namanya rivalitas atau anak satu dua anak yang ambisius saling mengejar kayak gitu. Pasti ada kecemburuan kayak gitu di antara ya di dalam lingkungan sosial itu kayak gitu. Tapi ya sebenarnya yang jadi apa ya yang bisa kita maknai gitu loh Bu. Kita bisa ambil kalau sebenarnya ya rezeki kita masing-masing kayak gitu. Ada rezekinya masing-masing. Terus ya yang namanya kelebihan kekurangan pun ya masing-masing orang juga punya kayak gitu. Jadi tidak perlu repot-repot menunjukkan kecemburuan sosial itu dengan tindakan bullying kayak gitu. Nah, itu menunjukkan Jadi tindakan bullying dari model situ. ekspresi kecemburuan itu Iya, ya yang betul. sekiranya perlu dijadikan istilahnya Salurkan. disalurkan betul gitu. Iya, kalau dari saya mungkin ngelihat ya lingkungan sehat ya gitu ketika ada teman kita yang naik duluan atau ya kita punya prestasi dukung duluan, gitu. kita dukung dari bawah Betul. kayak gitu. Dan yang di atas mungkin ya bisa dukung temennya yang Untuk belum bisa naik iya, gitu kayak ya. gitu. Berarti saling punya empati dan Betul. menghargai. begitu. Dari situ sih Bu. Simpelnya saya dari Artinya situ. tuh kita bahagia kalau lihat teman Itu intinya. ya kan? Harus dibudayakan seperti itu. Ya kan, seperti itu. Dan saya rasa Muhammadiyah juga cukup behaviornya Suportif ya. suportif Suportif ya. seperti itu. Iya. Kalau saya melihat dari misalnya anak kedokteran gitu, itu dari awal memang sudah ditanamkan itu. Kenapa? Karena kalau di kedokteran itu apa namanya dia periksa itu kan gratis. Kalau dia sama dengan Ini kolega, kolegial. kolega. Nah, kolegialnya kan kuat. kita juga apa namanya? Kadang-kadang kan kita menguatkan competitiveness, kolegialnya kurang. Gitu, Nah, betul. itulah yang kadang-kadang perlu Iya, dimention ya. betul. Itu memang perlu kompetisi sih. Cuman Kompetisi penting, tetapi Tapi- juga harus dilandasi dengan itu tadi Fastabihul kemampuan. khairat. Nah, betul. Itu. Fastabihul Bahasa. khairat. Iya, Jadi iya. artinya Berlomba-lomba dalam kebaikan. kebaikan. Jadi artinya bukan Menjatuhkan, apa namanya, gitu ya. bukan. Kenapa? Karena kalau saya bilang setiap rumah itu pasti ada toiletnya, kemudian ada terasnya, kemudian ada dan itu semua berfungsi. Tanpa toilet bisa nggak? Nggak bisa kan? bisa. Nah, tanpa kamar bisa nggak? Nah itulah Iya. apa namanya kerja kita bersama bahwa kita ada mahasiswa, kemudian ada dosen, kemudian ada lagi karyawan dan lain-lain. Mengelola universitas tuh
top deh. Luar biasa. Betul. Iya. Termasuk menjadi rektor ya. Iya, terima kasih untuk Bu Isti. Apa yang diharapkan ini dari untuk generasi Z sekarang dan juga kita terutama pendidik ya, apa yang harus disiapkan menghadapi perkembangannya luar biasa, baik informasi maupun apapun. Baik, kalau misalnya mungkin saya bisa bilang gitu ya Prof, Bu Lucy, kita tuh selalu menuntut anak-anak mahasiswa itu untuk kreatif. Betul. Dan katanya kreatif itu gampang, hanya peka terhadap hal-hal yang kecil. Pasti nanti kita akan muncul ide kreatif. Nah, gimana kalau kreatif itu kita munculkan untuk terkait dengan masalah bullying. Pekalah terhadap hal-hal yang kecil sehingga kita itu bisa memakai hati nurani gitu ya Prof, untuk mengukur apakah tindakan saya ini sudah sesuai atau malah sebaliknya, tindakan saya ini jangan-jangan tidak kurang peka gitu ya, atau misalnya Memperkeruh, malah ngompor-ngomporin gitu ya. Nah, jadi dimulailah dulu dengan ditanyakan dulu ke diri sendiri, dan mungkin kita yang sebagai penunjang atau sebagai pensupport dosen-dosennya lebih kepada memberikan contoh-contoh. Sebenarnya gampang sih, pasti anak-anak cuma contohin aja kan gitu, gitu ya. Tapi kan ternyata ya Bu ya, ternyata Prof bahwa progres untuk memberi contoh itu juga ternyata kita perlu belajar juga. Jadi bukan hanya mahasiswanya, tapi kitanya juga pasti di Muhammadiyah selalu belajar ya Prof ya, untuk menjadi contoh yang terbaik. Bagi generasi muda. Oke, kita tunggu ya Mbak Lucy. Inovasi anti bullying. Ya betul. Dan yang terpelopori oleh Mas Hanan dan Bu Bulan. Terima kasih Prof. Inovasi anti bullying ini menurut saya bisa ya Prof ya. Bisa dikomersialisasi. Betul. Artinya termasuk semangat nih kita. Stakeholdernya siapa? Bisa anak, bisa ini tanda-tanda orang dibully. Betul. Dan seterusnya kan. Nah, deteksi gitu ya. Deteksi ya, termasuk dari alat deteksinya, kemudian alat diagnosisnya, kemudian alat bagaimana mencari solusi terhadap bullying tadi. Ya minimal tadi ada satu masalah yang belum terselesaikan, menetapkan bullying itu seperti apa sih sebenarnya, standarnya dulu. Standarnya beda-beda maksudnya. Antara kita baper. Nah itu kan perlu ditetapkan dulu. Kondisional, fleksibel. Enggak dijawab gitu. Enggak centang juga. Ini kemana ini anak ini? Itu juga kita lagi sensi, itu bisa merupakan bullying loh. Nah, tapi kan kita bagaimana menetralisir itu karena yang tadi menciptakan harmoni kerja dan manajemen konflik tadi. Konflik tadi di manage sebaik-baiknya sehingga memberikan dampak positif yang terhadap kinerja apapun. Di dosen ya. Jangan-jangan kita nanti juga termasuk Bu, tapi kita nggak berasa juga. Ya, alat deteksinya. Kita tunggu alat deteksinya nih. Alat deteksi anti bullying. Baik pemirsa di podcast LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, bagi Bapak dan Ibu yang tadi memiliki putra dan putri ingin mengembangkan semuanya keilmuan dan juga keahlian di bidang tertentu, silakan mendaftarkan diri di www.pmb.umj.ac.id. Silakan mendaftarkan dan masuk. Di sini ada SDM yang kompeten ya. Kita hadirkan di podcast. Dari podcast pagi ini ya. Kami dari Universitas Muhammadiyah, salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.